Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Rahmawati, calon guru transformatif Angkatan 2 Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Dr. Rosida Amalia MPD. Dalam kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan perdana saya dari tahap coaching supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi, Bu Rosi. Lagi santai sekarang? Alhamdulillah saya santai. Tidak ada jadwal. Gitu, alhamdulillah ya. Boleh saya mengganggu waktu ini? Oh boleh, silakan. Jadi begini Bu, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya. Jadi kegiatan yang saya sampaikan waktu itu ya, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas Bu Rosi nanti. Kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ibu ya, utamanya dalam kompetensi remaja. Ya. Di sini Bu Rosi dapat bercerita dan mengobrol santai saja. Sampaikan ya Bu ya. Ya ngobrol santai ya. Siap. Siap Bu. Jadi dalam kegiatan ini nanti saya akan melihat kesiapan ibu dalam persiapan nanti supervisi dan mengajar di kelas. Sejauh mana sih persiapannya? Baik. Baik. Oke, untuk yang pertama mungkin saya akan bertanya sama ibu ya. Dari kegiatan ini apa sih yang ibu harapkan? Baik Bu, mungkin Ibu melaksanakan ya kepada saya sebelum saya disupervisi. Saya sangat menyambut baik ya, karena hal ini sangat membantu bagi saya. Ketika saya nanti melaksanakan supervisi, tentunya kalau oleh Ibu sudah ditanyakan terlebih dahulu persiapan saya berharap nanti pada pelaksanaan supervisi berjalan dengan lancar. Demikian Ibu. Oke, baik Bu. Kemudian tujuan kalau boleh tahu nih, besok Bu Rosi itu mau ngambil Materi yang saya ambil itu teks puisi Bu. Ya. Tujuan pembelajarannya mungkin ibu udah susun ya. Iya. Kira-kira tujuan pembelajaran dari materi itu apa? Ada dua Ibu ya. Yang pertama melalui pembelajaran ini ya, melalui model PBL atau Problem Based Learning yang peserta didik itu diharapkan mampu mengungkapkan gagasan ya, dalam bentuk puisi baik secara lisan maupun tulisan. Maksudnya lisan dan tulisan karena nanti selain menulis juga membacakan. Kemudian yang kedua mampu menulis teks puisi berdasarkan konteks dan tepat. Itu. Oke, baik ya. Kemudian tentunya proses sudah melakukan persiapan ya Insya Allah. nanti ya. Kira-kira apa saja persiapannya sudah ibu siapkan? Baik, saya pertama menyiapkan menganalisis dulu ya Bu ya kebutuhan siswa, kemudian karakter siswa ya. Kemudian setelah itu saya menyiapkan kira-kira ini metodenya apa ya, modelnya apa, kemudian juga alat bantu atau medianya apa, kemudian sumber dan tentunya ice breaking gitu ya supaya pembelajarannya berjalan lancar. Ya Bu, dari persiapan tersebut mungkin ibu sudah membayangkan kira-kira ada nggak sih kesulitan baik untuk nanti ketika siswa menerima materi dari ibu ataupun ketika ibu menyampaikannya? Pastinya ada ya nanti kesulitan sudah terbayang sebelumnya. Kira-kira solusinya yang sudah ibu siapkan apa? Ya, saya sudah memprediksi anak pasti sulit dalam menuliskan puisi Bu. Yang namanya keterampilan menulis sedangkan anak guru juga ya sangat sulit kalau menuliskan atau menghasilkan produk itu ya. Tetapi ya saya sudah mengantisipasinya Ibu ya. Ya mengantisipasinya yang pertama jadi siswa tidak diberikan beban yang terlalu berat disesuaikan dengan karakteristiknya ya, yaitu dengan tes diagnostik dulu itu ya. Jadi di awal ada tes diagnostik ya, yaitu yang secara pertama secara emosional yaitu tes diagnostik non kognitif. Jadi saya bertanya kepada siswa nanti ya sebelum pembelajaran itu membawa emosi ya, gambar-gambar. Nanti menanyakan anak-anak sekarang bagaimana keadaanmu atau perasaanmu. Nanti anak menanyakan ada yang senang, tidak senang dan sebagainya. Kemudian setelah itu nanti saya akan menanyakan kepada anak-anak apa yang Anda rasakan di rumah, terus bagaimana keinginan Anda tentang pembelajaran hari ini. Nah
itu secara emosional. Nah itu akan membuat saya menyiapkan strategi tertentu atau model tertentu. Yang kedua, secara kognitifnya anak diberi 3 soal, tiga soal. Jadi kalau anak bisa menjawab 3 soal, dikatakan paham utuh. Nah, nanti dikelompokkan jadi anak yang jenius, yang pintar. Nanti akan diberikan soal sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, jika anak bisa menjawab 1-2 soal, maka anak dikatakan paham sebagian. Nanti akan diberikan tugas sesuai, ya, tidak seberat dengan kelompok satu. Dan yang ketiga, jika anak tidak bisa menjawab ketiga-tiganya, karena dalam materi yang akan sampaikan disebut tidak paham. Nah, anak itulah yang nanti termasuk kepada kelompok yang sangat bawah. Berarti Ibu akan mengaplikasikan model pembelajaran diferensiasi yang Iya, itu Ibu, betul. Disesuaikan ya, ya. ada perbedaan antara dalam kontennya juga Iya, dalam prosesnya. emosional Dan juga pendekatan emosional siswa juga ada. Iya, betul. Oke, kemudian terkait kesiapan murid nih, tentunya Ibu punya strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan nanti dalam penyampaian materinya. Coba Ibu ceritakan sedikit secara singkat ya, bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Siap. Pada pembelajaran menulis puisi ini, saya menggunakan model problem based learning ya Bu ya, dengan sintaknya, langkah-langkahnya. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi siswa itu diberi tayangan video ya Bu ya, video dari gempa di daerah Cianjur. Nah, setelah itu anak menganalisis ada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar. Jadi setelah melihat tayangan itu ada masalah apa oleh kita, anak-anak coba ada masalah apa di sana, tuliskan. Nah ya, kemudian setelah itu mengeksplorasi penyelidikan. Anak disuruh menyelidiki apa yang akan dia selidiki. Itu si A dan si B beda. Mungkin si A melihatnya itu ada anak kecil yang berdarah dan sebagainya gitu. Mungkin yang B, oh ibu, saya melihat ada rumah runtuh, kan beda yang dia siswa. Nah kemudian mengembangkan, menyajikan hasilnya. Lalu siswa yang 3 kelompok tadi ya, berdasarkan kelompok masing-masing menentukan temanya mau bagaimana diskusinya. Setelah itu ya siswa menuliskan puisi. Tentunya saya pun sudah memprediksi lah pasti anak akan sulit, tapi saya juga memberikan contoh karya saya sendiri. Biasanya kalau siswa kan kalau diberikan contoh guru ya Bu ya, akan wah itu karya guru sih, jadi dia juga suka ingin apa, termotivasi. Nah itu dia yang akan saya siapkan kepada siswa. Jadi metodenya yang akan dilakukan adalah metode problem Based learning ya itu. Dan ada SBT nanti. Ada SBT buat apa sih? Tambahan untuk menyemangati yang Iya. motivasi anak Iya. biar tidak ngantuk, tidak jenuh. Ya, jadi SBT diberikan sesuai dengan saya lihat situasi anak. Kalau anak misalnya lelah secara fisik, maka nanti disuruh berkeliling, saling pegang tangan, lalu pegang pundak, gigit lah, enak gitu. Nah, kalau anak kelihatannya bosen, boring gitu, maka saya, baikkan anak kita nyanyi-nyanyi, ya sambil lagu yang gampang saja. Damai berdenang sambil goyang-goyang gitu ya, kaki ke depan ke belakang. Nyantai aja Bu gitu ya, sederhana SBT ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Sepertinya menarik ya Bu. Nanti Insya saya Allah akan lihat mudah-mudahan partisipasi Ibu nanti dari lihat saja ya di kelas. Oke. Saya tunggu. Mudah-mudahan Iya, bisa amin memuaskan ya. mudah-mudahan. Nah kemudian ketika murid mendapatkan kesulitan dari metode yang tadi sebutkan tadi, Ya. kira-kira bantuan apa nih yang akan Ibu berikan kepada anak tersebut? Kan udah tadi kan udah dibagi-bagi ya Ya, 3 kelompok ya, ya diferensiasi. Mungkinlah ada anak yang mengalami kesulitan dalam hal tertentu. Kira bantuan apa? Ya. Baik, saya bantu anak itu ya. Saya tanya, saya bikin nanti berkeliling ya Bu ya. Jadi saya bantu pertama dengan musik. Ketika anak menuliskan puisi, saya setelkan musik. Musiknya yang sesuai dengan tema puisi. Kan temanya menyedihkan. Saya nanti mungkin aja yang itu ya, musiknya yang dari sampai menunjukkan air mata. Nah setelah itu kita sambil anak ini kesulitan apa? Saya berikan bantuan pertolongan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Atau mungkin siswa jenuh, ibu misalnya saya ini belajarnya di luar gitu. Karena kalau menulis puisi kan harus dengan apa ya, imajinasi. Boleh mungkin ada anak yang ingin melihat kolam, silakan. Atau anak yang ingin melihat keindahan alam, silakan.
dibebaskan dulu oleh saya ya dimanapun menulis. Nanti pada saat pengumpulan kembalian itu saja Mbak. Ya, bagus sekali Bu ya. Kemudian begini Bu, dari segmen persiapan yang sudah Ibu tadi sebutkan, ya sudah bagus sekali lah, sudah lengkap sekali kalau menurut saya. Tapi menurut pemikiran Ibu nih, kira-kira masih ada nggak persiapan yang harus disiapkan lagi untuk melengkapi itu? Begini ya Bu ya, kalau planning awal saya kira sudah cukup ya, tapi mungkin saya pun harus tanggap nih. Jangan-jangan ketika dalam tadi nanti saat pembelajaran mungkin siswa sudah lelah, mungkin sebelum saya ada pembelajaran olahraga, ngantuk siswa dan sebagainya, maka saya harus mempersiapkan nanti ya strategi yang membuat anak termotivasi. Ya salah satunya tadi dengan strateginya ya. Kemudian juga kalau siswa merasa sulit dalam menuliskan puisi, saya bisa saya sendiri di depan menulis. Ikuti orang. Nanti saya berikan contoh, nah ibu juga akan menulis terus bersama-sama. Nanti anak akan termotivasi insya Allah. Ya, dengan oleh kita diberikan contoh langsung di depan. Oke, hal tersebut apakah mau dipersiapkan sebelumnya atau mau secara langsung nanti? Oh, Ya, kalau menulis puisi kan nanti Bu, nanti saja. secara spontanitas. Persiapan ya. Ya, bisa melihat dulu apa nanti yang ingin ditangani dari siswa secara mendadak gitu ya, atau secara insidental gitu. Kan kalau perencanaan secara lengkap sudah siap dari mulai model, kemudian metode, kemudian sumber pembelajaran juga media. Oke Bu, kemudian untuk memperlancar kegiatan Ibu nanti ya, mungkin ada hal-hal lain yang ada nggak sih yang harus dibantu oleh orang lain atau cukup dengan Ibu sendiri saja? Menurut saya insya Allah, saya percaya diri tidak usah dibantu orang lain Bu, insya Allah. Ibu mandiri ya? Insya Allah, Luar saya siap. biasa sekali. Insya Allah. Ya, kemudian ini ada lagi Bu, Ya. sedikit lagi. Boleh. Terkait dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu ya, tentunya ada strateginya. Bagaimana nih strategi yang akan Ibu siapkan untuk mencapai kompetensi itu? Bisa nggak Ibu jelaskan? Bisa. Saya kan ini memberdayakan secara holistik ya. Kompetensinya dari mulai sikap ya, kemudian intelektual juga dengan keterampilannya, skillnya juga diberdayakan. Strategi saya tentunya pertama langkah awal emosinya dulu kita sentuh. Anak kita sentuh emosi dengan tayangan video tadi ya. Dan sesuai dengan PBL ini orientasi siswa pada masalah, mendeteksi masalah ya. Nah setelah anak nanti melihat aduh bagaimana korban gelombang darah akan nangis-nangis yang menyaksikan, maka akan termotivasi untuk menuliskan dari emosi lalu ke intelektual lalu menuliskan. Nah dari intelektual itu saya siap memberikan contoh kepada siswa disesuaikan dengan kalau membelajarkan puisi itu seperti apa, harus ada rima misalnya ya, bunyi yang terakhir harus sama ya, kemudian ada gaya bahasa dimasuk-masukkan strateginya, dan terakhir skill keterampilan itu siswa bagaimana nanti menghasilkan puisi secara keseluruhan ya, kemudian bagaimana siswa membacakan dengan penuh prestasi. Itu mungkin Bu ya, Semuanya sudah masuk ya. Insya Allah. Baik, kompetensi emosional, kemudian kompetensi Intelektual, knowledge-nya, ya, knowledge-nya, juga intelektualnya, skill-nya. kemudian yang terakhir adalah skill-nya. Iya. Ibu sudah Oke. luar biasa sekali ya, persiapannya sudah sangat lengkap ya. Berarti Insya Allah. Ibu sudah siap untuk praktek nanti di tahapan observasi. Insya Allah. Kira-kira mau kapan Ibu? Besok Besok saya siap, besok ya? jam ketiga dan keempat siap ya, ketiga dan keempat. Baik, Ibu Rosi terima kasih ya Sama-sama, Ibu. atas obrolan yang luar biasa ini ya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kompetensi Ibu nanti ya, dan untuk observasinya nanti diberikan kelancaran. Amin, amin. Oke, demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik saya bersama Ibu Dr. Rosida Amalia MPD. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan nanti berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.